Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi hari kedua di pekan ini, hari Selasa ya. Hari Selasa ini tanggal 18 Agustus, 18 Oktober 2022. Ini hari ini kalau nggak salah soal ini ya, soal ijazah palsu sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya Mbak Agi ya. Oh begitu ya Mas, saya malah tidak terlalu mengikuti itu. Kayaknya sih hari Selasa betul ya hari ini. Iya ya, oke. Wah, Anda termasuk bukan tipikal orang yang kepo ya dengan ijazahnya Pak Jokowi ya? Iya, soalnya saya termasuk yang sejauh ini ya, kalau saya lihat sepertinya agak-agak agak-agak sepertinya tidak mungkin gitu ya, itu ijazah adalah ijazah palsu begitu. Dan kemudian juga saya mengenal beberapa teman karena saya dulu juga sekolah di Jogja, walaupun kuliahnya tidak di Jogja, tapi beberapa teman dari SD, dari SMA saya itu ada di UGM juga, dan dia mungkin adalah adik-adik kelas dari Pak Jokowi ya gitu. Walaupun soal ijazah kan ada orang juga ya yang lulus sekolah di situ, kuliah di situ, tapi tidak lulus di situ, begitu kan? Kalau di tempat saya, asal dia sudah kuliah sekitar 2 semester itu sudah bisa disebut alumni, begitu Mas Hersu. Ya, ya, Tapi ya, soal ijazah kan lain lagi ya ya. masalahnya. Nah, ya memang betul hari ini sidang gugatan itu, dan saya termasuk seperti Anda yang tidak terlampau tertarik untuk mengikuti sidang ini. Tetapi kemudian saya bersama Bung Rocky Gerung jujur akhirnya itu membahas juga soalnya tadi ketika didorong-dorong misalnya untuk wawancara dengan Bambang dan sebagainya, saya nggak terlalu tergerak untuk wawancara gitu. Tapi ketika kemudian ini menjadi isu besar dan kelihatannya Pak Jokowi juga secara psikologi terganggu kan dengan munculnya dia dengan teman-temannya, bertemu teman-temannya, terus belakangan ini banyak sekali yang buat testimoni soal pengakuan Pak Jokowi, sekolahnya Pak Jokowi. Saya ngerasa jadi rupanya ini secara psikologi cukup mengganggu Pak Jokowi gitu ya. Jadi kemudian pertanyaan ada apa nih? Dan kemudian kok ketika rektor UGM pun sudah mengumumkan, orang tetap tidak percaya. Jadi kita lebih lihat fenomena itunya gitu loh Mbak. Betapa kacaunya sekarang itu public distrust terhadap pemerintah itu luar biasa gitu. Jadi semua apapun yang disampaikan oleh pemerintah itu nggak percaya. Aduh, jadi menurut saya itu sebagai sebuah fenomena, saya lebih tertarik melihat itu gitu ketimbang soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Ini pasti banyak nggak sepakat nih dengan saya karena saya tahu banyak kan lebih kan banyak sekali kan yang mention kita untuk ayo dibahas dong ijazah palsu Pak Jokowi gitu kan Mbak ya. Iya, iya, betul Mas Hersu. Saya melihat ini public distrust itu juga ditimbulkan akibat kekacauan administrasi ya. Dan kalau saya melihatnya memang, wah bagaimana kita bisa membahas ini ya, kalau saya administrasi di berbagai lembaga begitu ya, termasuk perguruan tinggi itu masih seperti itu begitu. Dan saya melihat juga memang ada semacam ketertiban gitu ya, ketidaktertiban administrasi di UGM. Nah, salah satunya adalah ada ralat gitu di websitenya UGM bahwa ada salah satu rektor yang seharusnya dia menandatangani disebutkan menandatangani ijazah kuliah Pak Jokowi sebagai lulusan UGM, begitu dikatakan di website tersebut sebelumnya bahwa dia itu menjabat pada 3 periode, sehingga pada periode Pak Jokowi lulus tahun 85 seharusnya dia bertanda tangan, tapi ternyata kemudian ada ralat bahwa sang rektor ini yang sekarang sudah almarhum itu hanya menjabat misalnya 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, sehingga ada periode ketika pada tahun 85 dia tidak menjabat, tapi pada tahun 88 dia menjabat lagi. Jadi dia dari tahun 70 sampai tahun sekian dia menjabat, kemudian dia tidak menjabat, kemudian dia menjabat lagi. Tapi sebelumnya dikatakan sepanjang tahun itu dia menjabat terus, gitu. Sehingga nama yang menandatangani rektornya adalah berbeda. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar, menyebabkan isu ini terus bergulir. Dan kemudian juga mungkin, tapi ini kan bukan ijazah UGM yang dipersoalkan, tapi adalah ijazah SD sampai dengan SMA ya. Dan kemudian apalagi kita tahu Pak Jokowi mengatakan kepada temannya, ya kalau ijazah kuliah kan ya kita masih ada tentunya, tapi kalau yang namanya ijazah SD, gimana? Udah kemana? Nggak tahu gimana nyarinya, kata Pak Jokowi begitu. Berarti di situ juga terkonfirmasi ada kemungkinan ijazah SD-nya Pak Jokowi sudah terselip gitu atau mungkin tidak ada gitu. Nah sebenarnya itu bisa ditelusuri dengan meminta ijazah pengganti ya Mas Hersu, kan nama kita tetap ada di SD atau di dinas pendidikan begitu. Ini sebenarnya gampang kok dengan administrasi dan kan jadi pertanyaan juga kalau gitu dulu Pak
Jokowi bagaimana waktu mendaftarkan diri jadi wali kota, gubernur dan Iya, dan, betul. dan itu kan semua syarat-syarat itu diverifikasi oleh KPU kan, mestinya jadi udah Iya. semua beres gitu loh. Jadi Mhm. tapi sekali lagi Mbak, itu tadi ini kenapa jadi ramai dan saya mesti ngomong jujur, ini yang sangat percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu bukan hanya kalangan kelas bawah ya Mbak ya. Oh iya, betul. Saya banyak sekali mendapat kiriman dari mantan-mantan pejabat tinggi, dari Betul. mantan jenderal segala macam yang sangat percaya banget dan mendorong saya untuk menseriusi soal ijazah Pak Jokowi. Padahal ya saya jujur saya kenal juga dengan seorang jenderal ini, saya nggak sebutkan namanya, ini bintang 2 ini teman sekolahnya Pak Jokowi waktu SMPP itu, waktu saya jadi kelas sama Pak Jokowi. Jadi saya sejak awal percaya bahwa Pak Jokowi itu yang memang benar ijazah palsunya. Tapi begitu lihat hiruk pikuk seperti ini, saya jadi mikir-mikir juga ya. Iya betul, Pak Jokowi apalagi mengatakan dia pernah jadi juara umum. Nah, juara umum apakah waktu SMP atau SMA tentunya banyak yang mengenalnya begitu Mas Hersu. Cuman memang Juara mungkin umumnya saya jamin pasti bukan SMA-nya. Saya jamin karena dari teman sekolahnya Pak Jokowi itu saya tahu siapa yang jadi juara umumnya pada waktu itu gitu. Oke. Berarti Pak Jokowi juga sebaiknya mengklarifikasi nih kapan juara umumnya begitu ya. Karena itulah public distrust. Bukan berarti Pak Jokowi mengatakan begini terus kemudian dia tidak juara umum. Tapi ya itu tadi, setiap kali Pak Jokowi mengatakan sesuatu, kita ingat Pak Ayumardi Azhar, begitu beliau mengatakan apa yang dikatakan Pak Jokowi adalah sebaliknya dan sebagainya. Jadi sepertinya apa yang dikatakan Pak Jokowi memang harus selalu disertai dengan bukti faktual. Ya, ini bahaya itu. Jadi saya kira itu yang membuat Pak Jokowi kelihatannya kok rada terganggu gitu ya, sampai ngumpulin teman-temannya di Jogja kemarin itu pasti kan bukan nggak sengaja, itu pasti ya, disengaja lah dikumpulkan untuk memberikan pengesahan bahwa Pak Jokowi itu sudah ijazahnya asli gitu. Dan saya pikir-pikir apa ya sekarang orang pentingnya, apakah kan Pak Jokowi sudah hampir berakhir juga masa jabatannya kan gitu. Ini ya menurut saya justru saya lebih tertarik melihat fenomena itu Mbak ketimbang fenomena Pak asli atau palsunya Pak Jokowi. Tapi kenapa publik tetap tidak percaya dengan apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan lembaga-lembaga lain yang memberikan pengesahan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya betul-betul asli gitu ya. Iya, karena saya melihat konferensi pers dari rektor UGM juga, walaupun yang dipersoalkan bukan yang di pengadilan ya, bukan ijazah kuliah begitu. Tapi kan selama ini memang ijazah kuliahnya, walaupun tidak ikut yang dipertanyakan atau digugat di pengadilan, tapi itu termasuk yang selama ini menjadi isu besar begitu kan. Dan kemudian ketika melakukan konferensi pers tersebut, UGM dengan tidak memperlihatkan bukti-bukti Mas Hertu sayangnya. Ya, misalnya dengan ini loh contoh ijazah, tutupi saja namanya, ijazah siapa, tapi perlihatkan tahunnya, tutupi nomor ijazahnya dan sebagainya, tapi perlihatkan bahwa ini pada tahun yang sama rektornya adalah sama seperti ini. Sayangnya memang hanya berupa ucapan saja, padahal kalau seandainya itu memperlihatkan legalitas secara hukum atau faktual, harusnya diperlihatkan mana yang faktual begitu. Dan ini sama dengan ijazahnya Pak Jokowi begitu. Nah, ini masalahnya sebetulnya kalau yang dipertanyakan ijazah saya atau ijazahnya Mas Hersu itu tidak menjadi masalah karena kita bukan pejabat publik. Jadi kalau seandainya orang atau buzzer mengatakan apa sih kompetensinya, apa sih perlunya begitu mempersoalkan ijazah Pak Jokowi toh begini toh begitu sudah diverifikasi dan sebagainya, tapi Pak Jokowi adalah presiden begitu. Dan kemudian kalau seandainya KPU memverifikasi dalam hal ini sebetulnya Pak KPU itu juga memiliki hak kalau menurut saya untuk juga menyatakan kepada publik bahwa kami sebagai pihak yang memverifikasi atau verifikator sudah melihat semua ijazah beliau. Ya. Begitu kan harusnya. Ya betul. Nah itu dia dan saya khawatir ya hari ini mulai sidangnya gitu. Kalau nanti pengadilan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah diputuskan oleh pengadilan asli, harusnya semua orang percaya ketika pengadilan menyampaikan seperti itu. Orang tetap tidak percaya juga. Jadi bahkan ekstrimnya saya kemarin ngomong jadi sampai kalau Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, orang tetap nggak percaya itu karena tadi itu public distrust tadi itu yang, aduh ini berat ini memang. Saya jadi makanya
Ya, ya, ya. Semoga kita semuanya ya Mas Hersu di apa ya diberi petunjuk lah gitu. Seringkali Indonesia ini kalau saya lihat ya Mas Hersu tadi kan Ya. mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seringkali kalau terjadi sesuatu yang besar kemudian Allah memberikan petunjuk. Itu tanda-tanda bahwa kemudian Allah masih memperhatikan dan Allah sayang sekali sama kita. Contohnya seperti Verdi Sambo. Ketika institusi ini sudah sedemikian berat, ketika orang sudah public distrust terhadap kepolisian itu sangat besar begitu, terus kemudian juga tapi orang tidak tahu penyalurannya di mana karena harusnya disalurkannya ya kepada kepolisian sendiri, tapi ketika kita menyalurkan kepada orang yang tidak kita percaya gitu ya. Dan kemudian ada kejadian-kejadian yang kemudian memperlihatkan bahwa institusi ini harus dirombak, harus direformasi. Bukan rakyat, bukan warga, bukan masyarakat yang membuka aib tersebut, tapi justru mereka sendiri yang membuka itu, yaitu lewat berbagai kejadian yang kita tahu selama ini, kejadian Kanjuruhan, terus kemudian kejadian Verdi Sambo, terus kemudian juga sekarang mulai terkuat yang kasus KM 50 dan semuanya adalah soal CCTV-nya begitu, dan juga orang akhirnya juga merembet mempertanyakan kepada kasus kebakaran di Kejaksaan Agung begitu yang juga CCTV-nya rusak, semuanya rusak. Kan itu menjadi sesuatu presiden kita ini katanya menuju smart city. Kita menuju sebuah negara smart country begitu kan. Pak Luhut saja sudah mau mengganti mobil konvensional menjadi mobil listrik. Nah, Mas, mobil listrik yang harganya ratusan juta begitu ya, bahkan ada mobil listrik yang sampai miliaran. Tapi CCTV aja kita merawat CCTV aja nggak bener. Itu kalau betul CCTV rusak semuanya. Kejaksaan Agung dananya berapa kok bisa CCTV-nya rusak? Jasa Marga punya dana berapa CCTV-nya rusak juga begitu. Walaupun katanya bukan CCTV tapi serat fiber optik di sekitarnya begitu. Kemudian soal Kanjuruhan katanya itu bukan CCTV rusak diduga dihilangkan begitu. Juga soal Verdi Sambo kasus pembunuhan Yosua begitu kan katanya CCTV-nya rusak juga padahal ternyata juga dihilangkan juga. Gitu. Nah, jadi sangat mungkin KM 50 juga yang di Kejaksaan Agung itu juga bukan rusak gitu ya, tapi itu dihilangkan gitu ya. Ini betul. Ini gimana ya sebenarnya? Ini berat sekali kita percaya kepada lembaga-lembaga pemerintahan juga termasuk lembaga aparat penegak hukum gini dalam kasus karena itu ini bahaya. Situasi kita ini menurut saya situasi bangsa kita ini sangat berbahaya kalau lihat situasinya sekarang ini dengan orang semua nggak percaya karena jangan disalahkan publiknya ya gitu ya saya kira ya. Iya. Publik yang tidak percaya itu adalah sebagai akibat dari sang penegak hukum justru bukan orang yang menegakkan hukum, tapi justru memperalat hukum, membengkok-bengkokkan hukum, sehingga hukum itu berlaku seperti yang dia inginkan, supaya hukum itu mengikuti keuntungannya mereka begitu. Mereka harus selalu menang, mereka tidak mau disalahkan, terus kemudian skenario harus berjalan sesuai dengan keinginan mereka, yaitu pada sekelompok polisi yang ada di dalam polisi yang memang harus ini tidak hanya sekedar direformasi, ini tidak hanya sekedar dihukum kalau memang kesalahannya sedikit, itu mungkin hanya di hukum administrasi begitu ya. Tapi kalau yang sudah seperti menghilangkan barang bukti, kemudian mengambil, kemudian menyolong dan sebagainya, itu sudahlah, itu tamatlah yang seperti itu. Jangan ragu lagi untuk langsung memecat, itu sudah pidana begitu. Seperti yang sekarang dilakukan oleh Pak Andika, saya betul-betul respect kepada Pak Andika untuk kasus mayat tanpa kepala yang dibakar yang ada di Semarang itu. Pak Andika sekarang TNI sedang memeriksa tiga anggotanya begitu. Padahal tidak ada tekanan juga dari publik untuk kemudian ini ada TNI yang terlibat nih belum mencuat begitu. Tapi betul-betul dia langsung mengambil tindakan bahwa orang yang seperti ini akan menjadi duri dalam daging di dalam begitu. Jadi harus diperiksa, harus dilihat begitu juga seperti yang di Kanjuruhan misalnya ada anggota TNI yang kemudian melakukan penganiayaan terhadap supporter dengan melakukan menendang, memukul dan sebagainya itu diproses. Walaupun orangnya sudah minta maaf juga, tapi proses hukumnya itu tetap berjalan. Ya. Nah ini sebenarnya ya gampang ya saya kira menghilangkan public distrust itu kalau memang satu kata dengan perbuatan gitu ya para pejabatnya harus tindakannya memang para pejabat itu bisa dipercaya. Gitu, kemudian dia tegas dan adil gitu saya kira orang akan pulih kepercayaannya. Tapi dalam situasi semacam ini coba bayangkan orang lagi ribut soal KM 50, ribut soal Verdi Sambo. Jadi tiba-tiba muncul Kanjuruhan ada
CCTV yang juga dihilangkan kan ini. Dan itu melibatkan Luar biasa. institusi kepolisian lagi kan begitu ya. Betul, betul, luar biasa. Padahal sebelumnya polisi sudah mengatakan bahwa Pak Dedi Prasetya sudah mengatakan bahwa para korban itu meninggal karena kehabisan oksigen dan sebagainya. Lalu kalau seandainya korban meninggal karena kehabisan oksigen, tentunya justru diperlihatkan lewat CCTV begitu. Itu sebagai penguatan dari apa yang dia katakan, satunya kata dengan perbuatan. Kenapa malah dia ketakutan dan kemudian malah menghilangkan CCTV yang ada di sana, bahkan menghilangkannya nggak main-main, katanya sampai 3 jam begitu ya. Nah ini kan luar biasa ya Mas Hersu. Kenapa itu harus dilakukan begitu kalau seandainya memang tidak bersalah begitu? Ya. Oke, jadi ini satu tema sebenarnya antara Pak Jokowi dengan CCTV ini ya, meskipun kasusnya berbeda gitu. Tapi satu tema itu maksud saya adalah betapa ketidakpercayaan publik itu udah luar biasa besar sekali, dan dalam situasi itu menurut saya sangat berbahaya gitu kan. Saya berapa kali, saya nggak tahu ya, sudah berapa kali mungkin yang cerita yang waktu zaman kecil kita diceritain antara gembala dengan serigala itu ya Mbak ya. Karena kan saya cerita ini bagaimana itu kan waktu SD kita pernah diceritain gitu, bagaimana kita sejak kecil diajari untuk bicara yang jujur, ngomong yang benar gitu loh. Kalau sekali kamu ngomong omongan kamu tuh nggak dipercaya orang selamanya nggak akan percaya sama kamu lagi, dan ketika dalam situasi yang berbahaya orang nggak akan percaya ketika kamu ngomong berbahaya kan. Dalam kasus ini saya ulang lagi deh soal itu lah, supaya kayaknya udah lupa nih yang tua-tua. Kalau anak-anak sekarang mungkin nggak pernah dengar cerita itu ya. Itu kan cerita anak gembala yang suka iseng gitu kan, dia setiap kali tiba-tiba dia lagi sendirian di tengah padang rumput, dia selalu teriak-teriak ada serigala, kemudian orang kampung berdatangan gitu. Ternyata nggak ada serigalanya, dia ketawa-ketawa gitu. Yang kedua diulang begitu lagi. Yang ketiga ternyata betul-betul ada serigala, dan ketika teriak-teriak orang kampung udah bilang, alah paling ngibul tuh anak lagi ngerjain kita dan gitu. Yang akhirnya terjadi bukan hanya gembalanya bukan hanya binatang gembalaannya, tapi sampai si anak penggembala ini juga dimakan serigala gitu. Itu kan ini jangan sampai terjadi pada bangsa ini gitu. Apalagi pada pemimpin-pemimpin kita gitu. Kalau soal serigala itu saya jadi ingat Ferdy Sambo. Mungkin Ferdy Sambo hampir mirip serigala ya Mas Hersu. Dia melakukan sama berkali-kali, yaitu dia menangis di depan Komnas HAM gitu kan, terus di depan Khairul Anam yang dia panggil, dia menangis di depan LPSK begitu, dia menangis di depan Komnas Perempuan ketika memintakan supaya istrinya itu di di asesmen dan sebagainya, dan dia menangis bahkan di depan ajudannya begitu, dia menangis di depan Kapolri begitu kan, menangis di depan temannya yang supaya membantu dia melakukan obstruction of justice begitu kan. Jadi dia berkali-kali menangis. Saya heran, ini jenderal apa yang kerjaannya menangis gitu ya. Dan sehingga ketika kemarin di pengadilan saya melihat dia menggeleng-geleng, dia bersedih, kemudian terlihat sepertinya ada seolah seperti dia agak mengusap begitu, gerakan seperti itu saya sudah tidak percaya lagi. Ini orang sedang acting apa, bagaikan serigala kecilnya Mas Hersu itu tadi, gembala begitu. Penggembala kecil, bukan serigala kecil. Penggembalanya itu yang bohong terus, yang ngerjain warga kampung gitu. Itu sampai sekarang saya ingat gitu, dan dalam beberapa hal saya sering ceritakan kembali kepada anak-anak saya untuk soal menanamkan nilai-nilai bahwa orang itu harus satu kata dengan perbuatan, bahwa sekali lancung ke ujian kan ada begitu ya, ada peribahasa sekali lancung ke ujian kamu seumur hidup kamu tidak akan dipercaya gitu. Nah, ini kan dalam konteks itu personal, tapi ketika itu sebuah negara, ya institusi negara, pejabat publik itu nggak dipercaya, itu jauh lebih dampaknya bisa lebih serius lagi. Nah, kita masih ngomongin lagi soal pejabat publik ini ya, antara tidak satu kata dengan perbuatan. Kita pindah ke Jakarta nih Mbak. Ini menarik ini ya. Jadi ini kan contoh juga ya. Contoh juga ini kan baru kemarin ya Pak Heru Budi Hartono itu dilantik menjadi PLT Gubernur Jakarta gitu ya. Dan sebenarnya kalau PLT itu harusnya kewenangannya terbatas, dan kita sudah tahu tiba-tiba mulai jangan Pak ininya dulu, jangan Pak Heru Budinya dulu. Itu adalah ketua DPRD DKI Jakarta Pak apa namanya itu? Prasetyo Edi. Itu kan selama ini sangat keras gitu ya terhadap Pak Anies Baswedan gitu, dan salah satu yang paling menarik, dan itu media ya, bukan saya ya, saya cuma membaca di media aja bagaimana media sekarang ini banyak media besar, ada Tempo, CNN dan sebagainya menyoroti bagaimana sikap Pak Prasetyo Edi berkaitan dengan sumur resapan.
Kan waktu itu Prasetyo Edy itu betul kritik keras sumur resapan Anies Baswedan, bahkan sampai anggarannya dipotong, ya, dipotong dari anggaran APBD-nya provinsi 120 miliar. Kan DPR kan punya kewenangan untuk memotong anggaran semacam itu. Gitu. Tetapi tiba-tiba baru sehari ketika Pak Anies Baswedan sudah tidak lagi menjadi jadi gubernur. Dan dia mendorong agar sumur resapan itu menjadi program di Pemprov DKI. Kan orang geleng-geleng kepala, dan kemudian media misalnya Tempo nyebutnya gini, dulu disebut sebagai kolam lele gitu kata oleh Prasetyo Edy gitu, tapi sekarang dia ini, dan CNN juga begitu menyebutkan gitu. Jadi saya jadi bingung, nih orang jadi selama ini kritis itu lebih pada orangnya bukan pada kebijakannya gitu. Karena kalau kita urut ke belakang, ternyata soal sumur resapan itu sebenarnya juga janji dari Pak Jokowi yang tadinya targetnya waktu 2 juta ya Mbak, kalau nggak salah ya. Iya. Dan hanya terrealisasi 2.000 kalau Pak Jokowi. Jadi saya jadi bingung juga ini Mbak, dalam cerita ini gimana ya, dalam kok seperti ini jadinya publik kita, dan ternyata nggak salah karena omongan para pejabat publik kita nggak bisa dipegang gitu loh Mbak. Iya Mas Hersu, tampaknya kalau perseteruan antara Prasetyo Edy begitu ya, PDIP begitu dengan Anies ini memang sudah parah sekali kalau saya lihat. Jadi apapun kebijakannya Anies itu memang tidak diapresiasi. Bahkan semua yang dilakukan itu salah. Kalau bisa itu dijegal begitu. Nah, padahal kalau penjegalan atau dari program-program yang bagus itu artinya juga adalah menjegal keinginan untuk mensejahterakan rakyat Jakarta. Kan semuanya itu nanti bermuaranya kepada peningkatan kesejahteraan. Nah, kalau seandainya hal yang seperti itu dijegal, itu kan misalnya soal ini yang paling gampang ini adalah untuk mengantisipasi banjir begitu ya. Soal sumur resapan itu sebetulnya adalah program di seluruh Indonesia. Jadi ketika itu pertama kali muncul, karena itu program bukan baru, itu bukan inovasinya Anies begitu. Dia meneruskan, dan kalau dia meneruskan tidak hanya dari Pak Jokowi, itu meneruskan dari tahun sumur resapan itu kita sudah tahu dari sejak kita kecil, walaupun lain-lain gitu ya, diameternya lain, kedalamannya lain, tergantung dari lokasi. Kalau di Jakarta sumur resapan Jakarta Timur, Jakarta Selatan begitu ya, Jakarta Pusat dilakukan sumur resapan. Kalau di Jakarta Utara tentu tidak bisa karena tanahnya sudah jenuh, baru digali 1 meter saja sudah keluar air. Betul-betul sudah jenuh. Nah, di Indonesia, di tempat lain, sumur resapan itu tidak hanya program dari Pemda, juga program dari Kementerian Kesehatan, saya ingat sekali. Jadi, kalau kita membuka websitenya dari Kementerian Kesehatan maupun itu Dinas Kesehatan, mereka itu ada target untuk membuat sumur resapan. Karena itu juga berpengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Jadi, antara Pemda dengan Dinas Kesehatan dan sebagainya, Dinas Tata Ruang dan sebagainya, itu membuat mereka itu seperti kerja bersama. Begitu. Di daerah lain itu terjadi seperti itu. Jadi ketika di Jakarta Anies membuat program serupa, di mana tadinya Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa di Jakarta ketika menjadi gubernur ya, Pak Jokowi mengatakan bahwa di Jakarta ini memerlukan sekitar 2 juta sumur resapan. Dan kemudian Pak Jokowi kan 2013 sudah membuat, baru berapa, kemudian sampai 2014 dia kemudian menjadi presiden. Dan ketika itu dia baru berapa ribu, sekitar 1.900 sekian lah membuat sumur resapan tersebut. Termasuk di rumah dinas yang di Jalan Surapati itu dia buat sumur resapan di situ. Jadi kenapa ketika Anies membuat itu menjadi masalah? Saya juga heran. Memang ada beberapa itu yang kemudian menjadi hoax ya. Seperti misalnya ada yang viral sekali Mas Hersu, itu seperti sumur resapan kok dibuat di atas trotoar. Padahal di bawahnya itu adalah jalan gitu, aspal. Kenapa itu dibuat di atas? Karena saya kuliahnya adalah di bidang biologi begitu ya, dan saya tahu soal-soal tersebut begitu. Biologi bukan dalam arti biologi yang itu, tapi bagaimana soal tanah, soal lingkungan, ekosistem dan sebagainya, saya mempelajari itu begitu. Nah, itu saya pasti sudah tahu, itu pasti ada tali airnya, itu pasti ada tempat di mana pembuangan airnya. Jadi sebetulnya bagian itu adalah untuk mengecek saja begitu, untuk mengecek apakah itu mampet atau tidak, banyak sampah yang ikut terbuang atau tidak dan sebagainya begitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau itu di musim kemarau itu ada sampah yang kemudian terurai, kita bisa ambil sebagai humus dan sebagainya. Dan ternyata benar, ternyata itu bukan sumur resapannya, itu hanya
lubang kontrol begitu ya. Terus kemudian di pinggir-pinggir dari aspal tersebut memang ada lubang-lubang air yang mengalirkan ke dalam sumur resapan itu tadi, ke situ. Jadi betul-betul kita tuh sebagai warga seringkali melihat sesuatu itu hanya by mata gitu ya. Mata kan tidak bisa berpikir. Mata itu ketika melihat kita adalah sistem fotografi dari mata itu bekerja, tapi kemudian dilempar ke otak. Nah seharusnya itu otak yang kemudian bekerja, mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, dan kemudian kita harus mengecek apa yang terjadi. Tapi di kita, apa yang ada di mata direkam oleh kamera, langsung menginterpretasikan sesuatu dan kemudian menjudge. Nah, itu yang terjadi begitu Mas Hersu. Nah, ketika itu saya bukannya ini program sudah jauh-jauh hari. Iya betul, ternyata memang karena saya masih ingat Pak Jokowi juga melakukan itu begitu. Tapi ketika itu dikerjakan oleh Anies, maka itu menjadi sesuatu yang tabu, menjadi sesuatu yang jelek begitu kan. Dan kemudian ternyata itu dikerjakan juga oleh Ganjar begitu waktu itu, dan itu menjadi seru sekali saya lihat di media sosial begitu. Dan saya lihat Ganjar bahkan karena memang di Semarang dan sekitarnya itu kan banjir itu memang sudah banjir juga besar begitu ya. Malah rob kalau di sana tuh Mbak ya. Iya, bahkan rob gitu. Jadi jenuhnya itu udah jenuh sekali di sini. Tapi di sana juga terjadi longsor Mas Hersu masalahnya. Jadi banjir itu tidak hanya berasal dari laut yang melimpah, tapi juga dari atas gitu. Karena kan berbukit-bukit. Sehingga dia malah membuat sumur resapan itu di dataran tinggi. Sehingga supaya menjadi tabungan air di situ. Jadi sebelum air itu ikut terbawa turun, itu sudah masuk meresap di dataran tingginya begitu, sehingga tidak menyebabkan longsor dan tidak melimpah dan kemudian menjadi genangan atau banjir di bawah. Dan dilakukan oleh Pak Ganjar itu bagus sekali begitu. Tapi akhirnya karena sikap dari para buzzer yang tadinya sudah membuli Anies, ketika kemudian itu dilakukan oleh Ganjar yang seharusnya juga Pak Ganjar diapresiasi, akhirnya malah menjadi backfire. Ya apa yang dilakukan Ganjar dikatakan sebagai kok niru-niru Anies gitu. Pak Ganjar apakah siap digoblok-goblokin seperti Anies karena sudah membuat sumur resapan? Akhirnya itu menjadi kontraproduktif dan itulah yang terjadi di Indonesia Mas Hersu selama ini. Ya, jadi ini bahaya sekali kan kalau kebijakan itu hanya karena kebencian gitu ya. Harusnya nggak boleh seperti itu ya. Kita pun harus katakanlah kalau program-program pemerintah bagus ya kita harus sampaikan bagus gitu. Kalau memang bukan tugas kita itu untuk menjadi humas gitu, mengamplifikasi program-program yang bagus dari pemerintah, bukan tugas kita mengkritisi kebijakan-kebijakan yang buruk dari pemerintah. Tapi bukan kalau kebijakan bagus kita nggak boleh menyatakan itu buruk kan begitu. Nah satu contoh lagi nih sebelum nanti kita ngomongin apa yang dilakukan oleh Pak Heru Budi Hartono supaya juga jangan ikut-ikutan seperti itu gitu. Nanti kalau orang Jawa saya baru ingat namanya Waton Suloyo itu Mbak, asal beda aja gitu ya dengan Anies Baswedan. Ini berkaitan dengan Prasetyo tadi, Edi Marsudi tadi ya, Prasetyo Edi Marsudi itu. Saya baru baca juga kirim dari Anda nih kalau nggak salah, ini yang dia menyebutkan gini bahwa ternyata kalau ngomongin Anies Baswedan pokoknya semua jelek lah soal Anies Baswedan. Nah lucunya lagi ternyata ketika dia bertemu dengan Riza Patria, wakil gubernurnya Pak Anies Baswedan, dia memuji kinerja Riza Patria selama 2 tahun di Jakarta. Bagaimana mungkin? Ada wakil gubernur yang dipuji kinerjanya, dan gubernurnya dinilai gagal kinerjanya. Coba tolong bantu jelaskan pada saya bagaimana kita memahami soal ini. Gimana ya, saya harus menjadi Pak Prasetyo Edi dulu kalau seandainya saya untuk memahami dia begitu ya, atau menjadi pembantunya atau orang-orang di sekelilingnya gitu, karena itu tidak masuk akal gitu ya, kecuali kemudian terjadi antara Pak Anies dengan Pak Riza Patria itu terjadi dikotomi begitu ya dalam pemerintahan yang kita tahu kemudian mereka betul-betul berseberangan atau apa, enggak, tapi yang terjadi kan tidak gitu ya. Selama ini antara Pak Anies dengan Pak Riza Patria saya lihat mereka saling melengkapi begitu. Dan sepertinya juga ada saling mungkin seias kata kali ya, karena kalau seandainya banjir itu saya lihat juga yang satu kemana, jadi tidak ada tempat misalnya yang satu itu ke selatan, yang satu ke barat. Seandainya terjadi banjir di 2 wilayah itu yang terjadi. Ketika misalnya saya lihat Anies itu datang ke lokasi banjir itu malam hari begitu ya, besok paginya saya lihat Pak Riza Patria ada di lokasi seperti itu. Jadi mereka sepertinya
saling kontak-kontak atau mereka saling berbagi peran begitu ya. Jadi dua-duanya saya kira dua-duanya bekerja dan dua-duanya saling melengkapi tanpa kita melihat bahwa Anies itu tanpa partai begitu ya. Dan kemudian Pak Riza Patria adalah orang dari Gerindra, kita tidak melihat itu begitu. Begitu mereka sudah menjadi pejabat begitu seperti di Jakarta, saya lihat dua-duanya kalau mereka gagal ya gagal dua-duanya. Kalau mereka berprestasi, mereka baik, ya baik dua-duanya begitu. Karena mereka toh sebenarnya bersahabat kan. Di luar itu mereka sebelum mereka dijodohkan seperti itu, mereka pun sudah bersahabat begitu. Dan oke, itu dalam konteks persahabatan personal, tapi dalam konteks program tidak mungkin ada seorang wakil gubernur itu menjalankan tugas yang bukan ini kan dari seorang gubernur, kan begitu ya. Iya Mas Eri, dan soal sumur resapan itu tadi yang ditolak dan kemudian sungguh-sungguh dibuat oleh Prasetyo Edy itu tidak berguna begitu ya, malah merusak wajah Jakarta dan sebagainya. Itu Pak Riza Patria juga menjawab soal itu bahwa itu adalah program kami. Kan dia dengan gayanya ya namanya anak kiai ya. Ya cool kalau begitu kan, hampir tanpa emosi dia menjawab gitu. Nah, sekarang program yang ditolak itu yang juga dikerjakan oleh Pak Riza Patria begitu, kemudian sekarang dipuji keberhasilan dia sebagai gubernur. Tapi Anies tetap dinilai wakil gubernur, Mbak, sebagai wakil gubernur. Sebagai wakil gubernur, betul. Dan kemudian Anies tetap dinilai sebagai 5 tahun itu adalah idle gitu, nihil seperti pemerintahan. Kalau seperti tanpa pemerintahan, tapi katanya Pak Riza Patria ini berhasil sebagai wakil gubernur. Ya. Ini jadi bagaimana kita nggak ketawa aja cara memahaminya kalau dalam situasi semacam ini ya gitu. Oke. Ya, mari kita tinggalkan deh kita. Ya sudahlah, pokoknya nanti kalau ini baru soal sumur resapan ya. Nanti kita lihat nanti program-program yang lain apalagi yang dulu dikecam oleh Pak Prasetyo, apakah nanti juga akan diadopsi oleh Pak Heru Budi dan kemudian penilaiannya berbeda gitu ya. Tapi sekarang ini itu yang itu ya pelayanan publik itu ya Mas Hersi ya. Tapi yang ini yang dilakukan Pak Heru Budi ya. Ini Pak Heru Budi kan salah satunya yang disebut salah satu pelayanan pengaduan masyarakat itu yang katanya aplikasinya cukup banyak mendapat penghargaan itu yang disebut Jeki ya Mbak ya. Itu ya, Jaki itu apa Mbak namanya singkatannya? Jakarta Kini. Jakarta Kini ya, itu katanya banyak dipuji gitu ya, terutama apalagi anak-anak muda yang memang terbiasa menggunakan aplikasi gitu ya. Tapi dan ini kan menghapuskan kebiasaan lama dulu yang dimulai pada zamannya Pak Jokowi dan juga Ahok yang orang langsung datang berbondong-bondong ke Balai Kota untuk melakukan pengaduan gitu ya. Bukan hanya ke Balai Kota tapi juga untuk tingkat level kotanya itu bisa ke wali kota masing-masing gitu ya. Nah, memang secara visual itu bagus banget Mbak kalau zamannya Pak Jokowi, zamannya Pak Ahok itu secara visual ya, muncul di televisi bagaimana orang berbondong-bondong datang terus ada yang nangis-nangis kemudian diselesaikan, itu memang human interest banget itu kalau di televisi Mbak gitu, dan itu memang hilang gitu pada masa Pak Anies gitu. Iya betul Mas Hersu. Jadi kita masih ingat ya Pak Ahok, kemudian Pak Ahok menerima begitu ya, seperti misalnya pengaduan soal tanah, pengaduan soal IMB, PBB dan sebagainya yang tumpang tindih dia menerima. Tapi kadang dia juga marah-marah, yang populer malah justru ketika Pak Ahok marah-marah begitu ya. Dan sekarang ketika ini dibuka kembali pengaduan publik begitu ya, dan pelayanan publik di Balai Kota, itu video ketika Pak Ahok marah-marah di Balai Kota itu menjadi viral lagi sekarang Mas Hersu. Oh gitu ya. Yang ada nuding apa ya, warga apa waktu saya lupa yang sempat geger, dia nuding maling atau apa gitu yang itu lain lagi tuh, itu ibu-ibu yang soal kartu pintar itu ya. Pintarnya ya. Kalau yang ini yang marah-marah yang marah-marah di Balai Kota adalah ketika ada seorang bapak begitu ya, dan kemudian juga udah cukup tua si bapak ini begitu, kemudian sampai ditunjuk-tunjuk dan kita terenyuhnya begitu ya, prihatinnya karena bapak ini terlihat sudah usianya jauh di atasnya Pak Ahok begitu. Even dia misalnya sama dengan Pak Ahok atau lebih muda, itu pun tidak pantas dia untuk diperlakukan demikian, apalagi kalau dia usianya sudah jauh lebih tua begitu ya. Kita jadi kasihan begitu. Nah, kita juga tidak tahu ya, orang kan tidak selalu stabil emosinya, tapi Pak Ahok kan memang sering marah-marah begitu, dan kemudian ini sekarang kalau yang kita soroti sekarang memang sepertinya bukan Pak Heru Budinya sendiri yang akan menjaga pengaduan tersebut,
Nah, kalau dulu kan Pak Ahok memang sering menerima sendiri begitu ya. Tapi kita pun melihat juga itu tidak efektif lah seorang gubernur menerima hal seperti itu. Makanya ketika Anies kemudian membuat perubahan, dia lihat bahwa itu akan menjadi sesuatu yang tidak efektif, yaitu dia bagi itu ke wali kota masing-masing, sementara Jaki belum dibuat tuh waktu itu Mas Hersu. Saya masih ingat karena waktu itu pagi-pagi saya mengantarkan teman ke balai kota. Jadi itu kan meja-meja itu ada meja yang diklasifikasikan gitu ya, ini untuk PBB, untuk pajak, untuk apa, pokoknya keluh-keluhan yang dari masyarakat. Dan kemudian itu mengantri mereka. Kalau seandainya mereka tidak ini, ya mereka bisa kembali misalnya suratnya kurang apa dan sebagainya. Dan mereka bisa datang dari seluruh pelosok Jakarta begitu, dan tidak efektif Mas Hersu, karena kita tahu kalau kita yang namanya ke balai kota, kita bawa mobil pun tidak bisa parkir di situ. Parkirnya tempatnya jauh di Irti, di Monas atau di mana, dan kita jalan itu cukup jauh, apalagi buat orang tua dan sebagainya itu cukup menyulitkan gitu. Kecuali sekarang memang sudah transportasi sudah terintegrasi dan udah lebih nyaman begitu ya. Tapi artinya begini, kalau kita melihat sekarang, saya baca beritanya bahwa itu akan dibuka di situ, mungkin ini memang populis ya Mas Hersu, karena terlihat ada kedekatan yang namanya pemerintah itu melayani. Tapi kalau kita melihat, ini kan skemanya sebetulnya tidak efektif begitu, tidak efisien, karena petugas yang ada di situ diambil dari daerah masing-masing. Jadi misalnya dari Jakarta Utara ya diambil petugas dari Jakarta Utara, dari Jakarta Barat, Timur, didudukkan di situ. Sesudah mereka menerima, mereka akan membawa masalah itu ke daerahnya masing-masing. Begitu. Jadi artinya kenapa itu tidak dibuka di daerah masing-masing? Itu. Toh untuk dibuka di daerah situ, yang datang siapa? Yang datang adalah dari timur, yang datang orang yang dari timur begitu. Tapi mereka harus ke pusat, harus ke balai kota, perjalanan lebih jauh. Nah, terus kemudian yang di barat juga, mereka juga seperti itu. Kenapa dia tidak dimudahkan dengan membuka pelayanan, kalau seandainya pun seperti itu ya, dibuka pelayanan itu adalah di kelurahan atau di wali kota masing-masing, di balai di tempat dinas wali kota atau di kantor wali kota begitu, dan kemudian sehingga jaraknya cuma tinggal beberapa kilometer saja kalau itu ada di kota yang sama, di kota madya yang sama begitu kan. Nah, itu kalau mau tetap menggunakan yang orang langsung ketemu gitu ya. Padahal kan sekarang sebenarnya teknologi yang tadi jadi Jaki tadi itu kan sebenarnya orang bisa dengan mudah ya mengadukan pengaduan itu, dan saya kira petugas juga memverifikasi jauh lebih mudah kan. Iya betul Mas Hersu, karena di Jaki itu segala macam di situ ya, pelaporan begitu. Jadi misalnya seperti Jak Lapor begitu, aplikasi Jak Lapor itu bisa menggunakan berbagai masalah seperti PPKM, seperti kemarin pada waktu COVID itu ya, soal PPKM dan sebagainya. Terus kemudian ada juga Jak ISPU, yaitu indeks standar pencemaran udara, jadi soal polusi, soal apa dan sebagainya itu bisa dilaporkan. Jak Survei, ada Jak Siaga, yaitu soal kebutuhan terhadap adanya tim SAR misalnya terjadi sesuatu begitu ya, terus kemudian juga pemadam kebakaran dan sebagainya bisa pakai Jak Siaga tersebut, banjir atau tanah ambles apalah yang dihadapi oleh warga itu bisa semuanya melewati Jaki tersebut. Dan kita tahu Jaki ini Mas Hersu sudah mendapatkan penghargaan, banyak mendapatkan penghargaan, yaitu misalnya sebagai proyek transformasi digital Jakarta Smart City, ini kan masuknya ke dalam upaya Smart City tersebut. Dia dari 1.000 nominasi yang berkualitas dari seluruh lintas negara di Asia Pasifik, dia menjadi salah satu pemenangnya. Jadi negara yang lain yang ikut itu seperti Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, bahkan Tiongkok ini kan menuju banyak kotanya sudah Smart City juga, itu bisa dikalahkan oleh kita begitu. Dan kemudian selain itu juga banyak penghargaan yang lain Mas Yesus, misalnya dari WSIS yaitu World Summit of Information Society Prizes, jadi mendapatkan prizes dia di ajang tersebut sebagai champion project begitu, salah satu untuk kategori e-government begitu. Jadi sebenarnya aplikasi ini sudah bagus sekali karena ini juga dirancang oleh anak-anak muda. Ya, katanya kita mau jadi smart city gitu ya. Jadi ini saya jadi teringat selalu kan omongannya gitu ya, orangnya smartphone but stupid user gitu ya terjadi ya. Nah, yang lebih bahaya nih kalau kemudian stupid user juga stupid phone yang digunakan gitu, lebih bahaya lagi.
Ini Tapi memang yang populis ini Mas Hersu ya, disemangi begitu ya. ya memang ya ini Goreng. gampang, ini biasanya gampang digoreng kan kalau kayak gini nih. Ya. Apalagi misalnya ada orang yang datang nangis-nangis, visual datang ke sana, terus kemudian dilayani oleh Pak Gubernur gitu, dan muncul di televisi, diviralkan di media sosial, itu bisa jadi bahan-bahan untuk goreng-gorengan. Tapi kan kita sebenarnya harusnya mulai meninggalkan tradisi semacam itu gitu ya. Harusnya kita siapapun programnya kalau bagus ya dikatakan bagus, kalau ya buruk ya kita kritisi secara proporsional gitu saya kira. Dan dalam banyak hal yang mungkin ada beberapa hal yang juga kita kritik terhadap Anies Baswedan. Tapi ketika kemudian memang dia membawa perubahan di kota Jakarta, ya kita tidak bisa menutup mata kan gitu ya. Iya betul sekali Mas Hersu, dan kemudian juga ini bisa dipakai sebagai pengalihan isu begitu ya. Ketika terjadi sesuatu di tempat lain, misalnya taruhlah ada banjir begitu, dan kemudian itu digoreng gitu. Ini dibuat bisa seolah-olah dia sedang bekerja di balai kota begitu, sedang melayani masyarakat juga. Jadi ketika di sana ada ini akan diviralkan, ini lebih viral lagi karena langsung berhubungan dengan masyarakat misalnya. Jadi ketika Anies menghilangkan itu, saya justru apresiasi. Saya pikir wah bagus sekali. Biar kalau seandainya dia bertemu dengan masyarakat bukan di balai kota, dia bertemu dengan masyarakat itu ya di tempatnya masyarakat itu, dia mendatangi ke sana, bukan masyarakat datang kepada dia begitu. Ya, saya kira mudah-mudahan Pak Heru Budi, bagaimana Anda ingat loh, Anda ini jadi PLT ya, Anda nggak punya mandat apapun dari rakyat sebenarnya. Banyak orang sebenarnya mempersoalkan posisi Anda itu atas nama apa Anda jadi gubernur DKI itu, ya kan gitu. Jadi orang akan menyoroti Anda, dan saya kira nggak perlulah kemudian ngambil langkah-langkah yang saya sebut sebagai waton suloyo tadi gitu, apalagi kemudian mencoba mendelegitimasi dari Pak Anies. Saya kira lebih bagus Anda punya selama 2 tahun terakhir ini, kalau memang bisa meningkatkan kinerja Provinsi Jakarta jauh di atas Pak Anies, sangat mungkin terbuka peluang Anda untuk menduduki posisi-posisi berikutnya gitu, daripada sibuk nanti membawa agenda untuk mendelegitimasi Pak Anies gitu ya, Mbak Agi ya. Iya betul, saya pikir juga saya sependapat sama Mas Hersu itu. Jadi siapa tahu ya dia bisa masuk partai atau dicalonkan oleh partai. Kan dulu mengingat dia juga ingin menjadi wakil gubernur dari Pak Ahok. Wakil gubernur Pak Ahok belum dapat partai dan kemudian mencalonkan secara independen dengan mencari minimal 1 juta tanda tangan itu. Ada stand-stand teman Ahok di banyak mall, itu kan wakilnya yang digandeng pada waktu itu adalah Pak Heru Budi begitu. Saya pemirsa mohon maaf kalau ada suara kucing, itu kucing saya lagi. Nggak apa-apa, itu natural sekali. Oke, tapi memang dengan PL ini juga salah satu yang kita kan kritik keras ya soal PLT ini, baik PLT gubernur maupun PLT bupati dan wali kota yang ada 272 ya tahun ini saja, gara-gara pemilunya itu pilkadanya ditunda disatukan menjadi tahun 2024 nanti itu. Tapi ada juga berkah buat beberapa orang ya, seperti tadi Anda contoh Pak Heru Budi ini kan tadinya pengen jadi wakil gubernur aja nggak kesampaian gitu, tiba-tiba jadi gubernur. Terus Anda ingat pasti ada yang kita sebut sering bahas sebelumnya, Pak Paulus Waterpauw yang ribut di Papua, yang pengen jadi wakil gubernurnya Pak Lukas NMB kan, sampai ribut, ternyata dengan diangkat ini dia bisa jadi gubernur, PLT gubernur di Papua Barat sih, memang bukan di Papuanya. Jadi ya rupanya ini banyak sekali yang mendapat keuntungan dari PLT ini gitu, nggak perlu kerja susah payah, nggak perlu dapat legitimasi dari rakyat, dan dia langsung menjadi pejabat tertinggi di kabupaten, kota, dan provinsi. Tapi tolong diingat, jangan kemudian ketika Anda jadi pejabat yang sebenarnya mandat Anda dipertanyakan, kemudian Anda merasa bahwa Anda juga punya kewenangan yang sama dengan gubernur yang mendapat mandat dari rakyat. Saya kira itu aja pesan dari kita ya, Mbak Agi ya. Iya betul, dan mungkin lain kali ya itu kita pandai-pandai untuk melihat orang, masa depan orang begitu ya. Kita harus bisa menjadi fortune teller. Jadi kalau kita jadi fortune teller, mungkin buat beberapa yang memang menginginkan jabatan bisa deket-deket Pak Jokowi, bisa deket-deket Pak Tito Karnavian begitu kan. Karena ya orang-orang yang dekat itu yang sekarang ini kalau saya lihat mereka yang diangkat begitu di atas, sampai kemudian Pak Heru Budi juga karena mungkin orang kemudian mempertanyakan, Pak Jokowi nggak ada orang lagi apa yang bisa dipercaya begitu, kok bisa kasat pres gitu kemudian menyambi menjadi gubernur, memangnya pekerjaan gubernur itu bisa disambi begitu kan. Nah itulah
Terus atau balik juga emang kejadian kaset pres juga bisa disambik kan gitu. Oke, Bagi kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini ya, Bagi ya. Oke, saya Harsun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.